Mak ini hari dak kata haji lagi kiai. Duduklah luar organ lah. Kiai ni tadi. Nah, pukul 10 lah dijemput ni. Ceramah pukul 4.12. Ya Allah Rabbi. Icungai gulu sakit. Nondok ingus betul. Mak mana lah haji je. Dan hati aku lagi. Kapan yang dipeloi? Yang cara-cara baru ini. Sangkonya cara baru tu benar. Ada cara baru bu yang nyalai hukum. Laju ini. Laju. Ibu boleh mana hukumnya? Coba. Anak ngizinkan bapak ngawinkan dengan lanang lain. Termasuk yang bakal mendapatkan satu keistimewaan di sisi Allah. Siapa mereka? Orang yang langkah kehidupannya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kan galak pergi tempat orang meninggal. Nah, banyak dikit orang betina melok ngantar ke kuburan. Banyak. Siapa ngajarinya? Nah, kalau kita di kampung alhamdulillah masih selamat. Wong-wong yang komplek ini. Komplek. Ya, komplek Palang Merah. Komplek Kedung. Hati-hati, bukan gawe itu. Kalau ada kampung kami sana 14 Hili, mulai betina nak melok nganter. Ada saya bapak, bu. Ada aku ni ada di situ, mulai. Belagilah, ada topik kamu cecotang ni kalau belagilah. Bukan tu kata ini kan. Dia kata ngontong tu juga, tino melok nganter ke kuburan. Dulu di 14 Hili itu kami ni bertetangga dengan orang Buddha. Cino-cino yang Konghucu, yang galak ke kelenteng, wong Kristen itu yang ke gereja, banyak. Tak saya sebutlah wong-wongnya. Kawan kami main. Kalau engkongnya mati, nyeknya mati, dia melok nganter ke kuburan. Yang mana kendak dia? Agama dia. Agama kita tidak ngajar, kenapa nak pelok-pelok itu? Tahanlah yang laki tadi mati, bini melok nganter. Oh, singa terlalu lombok lah, papa. Papa. Berjemaah. Uji abahnya tadi, aku tu pula Ustaz kalau ngimam di rumah aku tak boleh berjemaah. Tidak mak itu. Berdentang beduk subuh, solat sunat subuh, imamilah bini di rumah. Sedang imami bini pun ngacarlah ke masjid pula. Tak apa-apa 2 kali solat subuh. Atau pergi ke masjid dokin, sudah solat wajib masjid, habis solat gancang balik, imam di rumah, bini pula di rumah. Tak apa-apa. Yang kedua tadi hukumnya jadi kodok solat. Kalau yang solat tertinggal lang lama-lama bingin. Jadi bini tadi dapat fadilat jamaah. Itu ibu bapak dari nilai yang Allah Ta'ala karuniakan. Maka itu kita syukur sama Allah. Bukan sedikit nilai-nilai yang Allah karuniakan dengan kita. Maca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, diampunkan dosa sebanyak buih di tengah laut. Nah, maco itu cuma 100 kali. Berapa menit paling? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 10 menit. Maco WA berhari-hari, tak hari. Facebook lah, inilah, segalanya. Masuk galau Facebook. Takurab telumah. Ada galau. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Kok baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Puji Nabi Ibrahim waktu Nabi Isra Mi'raj naik ke 7 sana. Ya Muhammad, sampai ke salamku kepada umatmu. Yuk tahu ya Muhammad, tanah yang ada di swarga tu masih luas nian. Tanamilah. Karena yang bakal punya kesempatan nanam itu tinggal umat Nabi Muhammad. Umat lain katik lagi. Katik lagi, umat Nabi Isa tak katik lagi. Umat segala Nabi katik, yang tinggal umat Nabi Muhammad. Uji Nabi Ibrahim, kongkonlah umatmu nanami tanah luas ni yang masih dalam swarga sana. Uji Nabi, maki apa nanamnya?
baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa maca itu satu kali akan tumbuh satu pohon di dalam syurga punya dia siko. Maca sekali. Maka itu dianjurkan, disunatkan maca tasbih ini sehari 10 kali habis subuh, 10 kali habis asar. Berarti kita punya tanaman di surga. Ini satu nikmat ibu. Umat lain tak ada punya. Umat lain tidak ada kapasitas dapat macam itu. Bahkan kaget dibangkitkan di padang mahsyar, pertama kali yang bakal nijakkan kakinya ke dalam syurga setelah Nabi Muhammad dan sahabat, siapa? Umat Nabi Muhammad. Nabi Adam itu di belakang kita. Nabi-nabi yang lain itu setelah umat Nabi Muhammad masuk, baru Nabi yang lain masuk. Ini hadiah dari Allah. Maka itu umat Nabi Muhammad, ibu bapa, bakal masuk ke dalam syurga kaget dibagi jadi 3. Pertama, ada yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kedua, ada yang masuk ke dalam syurga dihisab dengan hisaban yang paling ringan. Ketiga, ada yang masuk syurga dengan syafaat Nabi Muhammad. Yang dijamin masuk syurga oleh Allah Ta'ala, yang pasti masuk syurga jumlahnya 70.000. Pasti masuk syurga tanpa hisab. 70.000 dalam hadis. Akhirnya Rasulullah dengar itu ibu bapa, Rasulullah nangis, minta sama Allah kelebihan lagi. Ya Allah, tak kada hanya 70.000. Berikanlah ya Allah lebih lagi dari 70.000. Akhirnya Allah ngabulkan doa Nabi Muhammad. Dari 70.000 tadi, setiap mereka dari 70.000 tadi, setiap mereka bisa membawa 70.000. Jadi ngitungnya 70.000, aku sambil ngitung nih, kali 70, benar kan itu? Setiap mereka membawa 70.000. Berarti 70.000 kali 2, 4, 6, 8, 9. Jadi 49 apa? 490 miliar. Benar? Tidak? 246 miliar. 4,9 miliar. 4.900 miliar. 9 itu. Permohonan apa? Nah, cuman siapa? Ada tadi ayat depan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau mereka mengaku cinta kepada Allah dan mereka menginginkan Allah cinta kepada mereka dan mereka menginginkan pengampunan dari Allah, fattabi'uni, itu syaratnya. Mesti mereka mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sudahkah kita mengikuti? Itulah yang jadi problem. Yang nak diikut itu segala hal. Tatanan hidup, perekonomian, perpolitikan, perdagangan, berdepa-depa segalanya harus melok Nabi. Tidak baca, tidak. Karena Nabi itu diutus sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Diutus oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad itu sebagai pembawa risalah, menjelaskan tentang nikmat dan syurga dan memberikan peringatan tentang azab, ngajak manusia kepada jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mak ini baik, biar kita gancang. Kita ada dasar baju 2,5 meter atau 3 meter. Gawaklah dengan tukang jahit. Cek ini baju nak aku dibelikan anakku di Jakarta sana, di apa, di Lebak kan bening.
Tebak. Rawa bening. Rawa bening Nah, rawa bening. Jadi apa? Aku nak muat baju. Nah, ini contohnya. Kita ni datang lawak contoh baju ni. Nah, ini cek contoh, cek awasilah lah. Gulunya, tangannya, bentuknya. Aku nak model mak inilah. Ukuran inilah. Cuman kancingnya beda atik lagi. Ini kancing tahun 60 aku beli. Tukang muat kancing lah matek pula. Kancingnya boba, yang lainnya bentuk inilah. Cek jingok lah dokin. Dijingok, dibentuk, sudah, acak lah. Oh, cukup lah cik? Cukup, ini ni, lebih pula. Niat. Berapa cik upahnya? Sudahlah, tak pula. Pula. Berapa sebut? Sudahlah, kau tu anak mindu kau. Biar anak mindu, duit tak bermindu. Berapa? Sudahlah, biasa orang galak anjuk aku 50, kau 100 lah. Ya anak mindu. Anak mindu, bibian dewek ini ni. Sudah payulah 100 apa-apalah. Berapa hari cik? Setengah bulan lah. Tak usah setengah bulan cik, 3 minggu. Biarlah 3 minggu dah apa-apa. Aku masih 3 bulan lagi nak makainya. Kalau begak ngemuk dikit, ya sudah. Okey, iya, ini dia duitnya, ini bahannya, segala macam tadi sudah deal. Terumpak harinya, berdentum sampai harinya. Enggak sama. Tidak sesuai dengan MOU. Tidak sesuai dengan perjanjian. Mak mana kita? Juga. Idak nerimo, kecil hati, nyesel, nyumpanya apa? Istilahnya. Idak neri. Itulah bahasa kita, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan raditu billahi wa bil islami wa bi muhammadin wa rasulah. Itu pengakuan kita. Buktinya kira-kira yang kita gawakkan, amal yang kita saat ini akan kita persembahkan di hadapan Allah Ta'ala. Kira-kira apalah respon Allah kepada kita dengan ulah tingkah laku gawe kita yang salah, dengan perbuatan yang tidak benar. Kiai sudah bersurah, kiai lah nyampaikan, ustaz lah nunjuk tahu, ustazah lah menerangkan, masih yang tidak katik dalam hukum Islam kita buat, yang nyalai hukum Islam kita gawikan. Nenek puyang kita sudah nyontohkan kita, yang kita masih nak ngawikan cara baru. Kira-kira yang nak digawe ke tu coba bertanya, ustaz, kami ni nak nganten ke? InsyaAllah nak kami ni betina, besan kami ni lanang. Aku ni ustaz sahabatnya lah nak katik lagi. Maksud cek ngapa ngomong mak itu? Dak, kami tu dak katik tempat bertanya kalau macam mak mana cara benarnya ustaz. Pernah tak kita pergi macam itu ngari kiai dokin nak urusan pengantin, urusan nak ngunting ke, urusan nak nyunat, urusan pindah, tanya dengan orang ngerti. Benar tak ustaz jumanya ni mak ini, benar tak kiai mak ini. Bingen bu nak nganten kenemui kiai dokin baca kitab, tanggal berapa bagusnya, bulan apa bagusnya, mak mana nyampak tanggalnya, nyampak tanggal berapa, direken kalau mak ini hari tak kata haji lagi kiai. Duduklah luar organ lah. Kiai ni tadi. Nah, kul 10 lah dijemput ni. Ceramah kul 4:12. Ya Allah Rabbi. Dicungai gulu sakit. Nondok ingus betul. Mak mana lah haji je. Dan nanti aku lagi. Kapan yang dipeloi? Yang cara-cara baru ini. Sangkonya cara baru tu benar. Ada cara baru bu yang nyalai hukum. Laju ini. Laju. Ibu boleh mana hukumnya? Coba. Anak ngizinkan bapak ngawinkan dengan lanang lain. Papa. Oh, pakem.
tolong nikahkanlah saya dengan laki-laki yang kucintai. Dua sapu tangan habis. Apalah bahasa itu? Anak betina itu biar dia tidak galak kalau bapaknya berhak ngawin ke dia. Kau mesti berlaki dengan si anu. Tidak boleh tidak. Wajib. Itu namanya wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang berhak menikahkan anak betinanya. Walaupun anak tidak nerima. Dia punya anak, dia berhak. Ini tidak, papa, nikahkanlah saya. Itu bahasa tidak benar. Seolah-olah bapaknya tu diizinkan oleh anaknya untuk nikahkan. Jadi kalau anak-anak, bapak kata harga diri. Oh, berterangisan bunga mawar. Aku kapan kucungai tahu tu lah. Allahu Akbar. Macam-macam segala ini pakai cincin pula, cincin apa, cincin kahwin kan tak katik dalam Islam. Pakai cincin kahwin, cincin tunangan, dingin tuang Palembang cuman untuk ngikat. Anak kita ni galak nian dengan anak dia. Datanglah wong tua tadi sanjo. Nah ini tanda kami tu, anak kami tu ngendak anak kamu nian. Nah ini cincin setengah suku. Ngikat. Tak ada tukaran cincin. Sampai banyak wong lanang pakai cincin emas. Katok itu cincin kahwin Ustaz. Jadi supaya lakinya tu kapan berjalan pakai cincin dijingok tina lain bahasanya dia telah berbini. Oleh mana syariat hukum? Yang macam ini kakek nak ngomong depan Nabi. Manusia yang seperti ini bakal ngomong di depan Nabi. Yang ibu bapak yang bakal milih anggota DPR, yang milih bakal milih pemimpin, yang milih pemimpin wong kafir, depan Nabi kayak bakal ngomong. Padahal kita salah milih. Ni kayak njuk jilbab tipis galak kalau. Jilbab na harga 10.000 tu. Tahan nyocok dia. Bu Yan jangan nak piara bu. Ni kaget tunjuk baju seragam mereka galak kalau milih dia. Ya? Ha? Ya bukan di sini, yang lain. Ha? Oh cik hoi nak jalan ni kau. Ha? Nah hati-hati. Jadi jingok. Nah, oh ini ustaz ini ke sini, kiai ini macam ini. Kan nomor HP ada, WA ada, bertanya. Jangan sampai salah. Karena diatur juga Rasulullah datang itu mengatur politik. Kan sekarang di Indonesia ni bu kami kiai tak boleh berpolitik. Tapi Pak Jokowi ngawak kiai. Ujinya kiai tak boleh berpolitik. Dunia ni sudah kalang kabut ibu. Sudah kalang kabut bukan main. Nak benar-benar. Pagi tadi habis subuh muka WA. Aku ketawa dewek, apa aku ni gila juga. Wong gila di data. Wong gila di data untuk supaya memilih calon pejabat. Wong gila nak diribai. Jadi kalau wong gila dikongkon milih pejabat, yang gila tu yang buat undang-undang apa wong itu gila? Astagfirullahaladzim. Wong gila tu bu dak katik hukum. Yang dia nak telanjang itu nak pasal 16 ada orang gila sih kok galak betina. Tidak baju. Pokok telanjang bulat, jalan pinggir jalan belarian. Sehingga kita yang sehat ini menggil. Aduh, gila galak telanjang betina di pasal 16 itu. Ingat aku masih gaya. Lah ya memang dia pernah liwat kan? Ya tidak ada nak kita nak munafik, memang ada yang liwat. Ada yang lanang
Lanang gila, bersepan panjang, cuman jahitannya lepas. Ada yang gila. Dia nak makan banyung got, dia nak makan sampah, wong gila. Mungko nak dibikin hukum, nak dibuat undang-undang. La haula wala quwata illa billah. Ngomong pejabat S1, S2, S3, S campur. Ujung-ujung hekok babok. Nah, hati-hati bu. Jadi kita menginginkan 70.000, 4,9 M, termasuk yang bakal mendapatkan satu keistimewaan di sisi Allah. Siapa mereka? Orang yang langkah kehidupannya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kan galak pergi tempat orang meninggal. Nah, banyak dikit orang betina melok ngantar ke kuburan. Banyak. Siapa ngajarinya? Nah, kalau kita di kampung alhamdulillah masih selamat. Wong-wong yang komplek ini. Komplek. Ya, komplek Palang Merah. Komplek Kedung. Hati-hati, bukan gawe itu. Kalau ada kampung kami sana 14 Selir, mulai betina nak melok nganter. Ada saya bapak, bu. Ada aku ni ada di situ, mulai. Belagilah, ada topik kamu cecotang ni kalau belagilah. Bukan tu kata ini kan. Dia kata ngontong ke juga, betina melok nganter ke kuburan. Dulu di 14 Selir itu kami ni bertetangga dengan wong Buddha. Cino-cino yang Konghucu, yang galak ke kelenteng, wong Kristen itu yang ke gereja, banyak. Tak ada saya sebutlah wong-wongnya. Kawan kami main. Kalau engkongnya mati, nyeknya mati, dia melok ngantar ke kuburan. Yang mana kendak dia? Agama dia. Agama kita tidak ngajar ke apa nak pelok-pelok itu. Tahanlah yang laki tadi mati, bini melok ngantar. Oh, singa terus lombok lah, papa. Papa. Laki umurnya 50, bininya umur 40-an, 30-an. Masih muda. Jadi bahan awasan wong. Jadi bahan jingoan wong, jadi omongan wong. Sian-nian dunia ni mati. Harta naik, nyawa seret. Yang dingin galak itu. Harta naik, nyawa seret. Iyo anaknya duiko, ya Allah. Mana jodohnya lah lambat. Harta bau naik, nyawa seret. Nyambung pula si kawan ni ngomong, bini masih muda. Itu no baju hitam itu. Yang lagi ngosok maki minyak angin tu. Bininya itu. Kawan muda lah mulai lain awasan itu. Muat dosa dengan aku. Teko yang ngeduk tu, ngeduk kena dapuran wong awas dino. Berkali-kali bu diomongkan kalau nganten ke pengantin betina tak usah disanding ke dengan pengantin lanang, masih baik. Omongan tu akad nikah di masjid memang sunat, akad nikah di masjid. Cuman yang tuanya melok galau bersusun. Pengantin tu kalau dia pengantin yang terti di agama ibu, pakaiannya rapi, berjilbab, nutup aurat. Yang terkena yang tidak rapi tu, rambut make disisak, disasak, make baju lah patah sini, terbuka dada ini. Tak ada saya omong ke jinguan apanya. Duduk bukan duduk model kami lanang ini, duduk model itu, mungkin nunduk. Apa tak terbaca meninggal doanya? Khotbah nikah itu baca khotbah Jumat, salah-salah sampai. Untung tak terbaca telkin. Ya Allah. Masjid Agung berapa kali ditemui mak itu, mulutku ni jahat baik bu, ngomong ke dengan pengurus. Tak pula diribai. Memang kepengen galau akad nikah macam itu. Cuman itu nyalai syariat. Yang benar cara kita lama tu lah.
Pengantin betina, pengantin lanang akad nikah hari Jumaat 8.10. Makan lakso, ketan punal. Nah, sekayo, colet dengan sekayo ketan tu, atau ketan tadi masuk ke jero lakso, kewangnya tadi. Nah, hari Jumaat pergilah wak-cek majung 20. Pengantin betino ada di rumah bertangas, mok-mok itu nah, berbololo, di mok-mok pakai beras. Iya, sudah tu direndam jero itu budak itu nah, jero bertangas, biar enteng penganggon. Tidak kata neken-neken. Baliklah mak ni tadi nah, gada guduk nonton nyai, ngawaklah keris. Nah, keris ni lah ngewang kau malam ni. Kalau keris bergerak kau mati. Tidak salah ibu, tidak salah kalau. Alhamdulillah berkat rumah tangganya, berkat sampai tua. Maka itu ibu, wong zaman dulu setiap langkah perbuatannya tidak lepas dari aturan-aturan. Walaupun ada juga yang nyalai, ada juga yang tidak sesuai dengan syariat. Pakai nak mandi, kalau 7 bulan, apa dia nyampak ke telok apa? Kalau telok tu leket, budak tu nyungsang. Kalau telok tu melus dari pocok, beranak lancar. Ia pula mentelok campak dari pocok, melus. Ada kadang-kadang memang nyalai juga. Yang nyalai tak usah dipeloi. Kaget kita ibu, apa bahasa Palembangnya? Acua, cuak, juga, nangis, sedih di hadapan Allah. Nabi Muhammad tak bakal nerima kita. Dalam milih politik tadi juga apa kata Nabi? Isma'u, dengar oleh kamu, akan datang di setelah aku nanti al-umara, para pemimpin yang mereka itu berdusta dan zalim, tapi ada orang yang mendukung mereka, membenarkan pendustaan mereka, mendukung kezaliman mereka. Apa kata Nabi? Aku berlepas dari mereka dan mereka tak diakui sebagai umat. Tuh. Jadi ibu, menentukan nasib kita di akhirat, terima tak diterima oleh Nabi Muhammad dari apa yang kita gawikan saat di dunia ini. Oh, kupu banyu pula semacam story ni. Maka itu ibu, alhamdulillah kita Palembang di mana-mana ada maulud Nabi. Ibu jangan tidak pergi. Cuman minta izin dengan laki, jangan lupa. Ya. Zaman ni kan ada telpon. Zaman malam, misal kata telpon malam ngomonglah. Insya-Allah ibu, di mana baik kamu pergi acara-acara maulud, di situ bakal mendapatkan ilmu pengetahuan untuk membenahi kehidupan kita, supaya di akhirat kita pacak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah, Siti Fatimah. Siti Fatimah tu bu, wanita, pimpinan wanita di dalam syurga. Ibu tahu dalam riwayat ibu, Siti Fatimah tu maki baju. Bu, Siti Fatimah anak Nabi Muhammad maki baju ibu, bukan maki baju ibu. Bajunya ibu ada 20 tampelan. Anak Nabi. Karena Islam memang ngajarkan bukan soal baru, bersih. Anak Nabi penduduk syurga, pimpinan wanita di dalam syurga, maki baju 20 tampelannya. Pikirlah. Jadi jangan sampai kita tu ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, kepengen kumpul sama Nabi Muhammad, tapi yang diajarkan oleh beliau tidak kita respon, tidak kita ikuti. Sayang, di akhirat Nabi tidak akan mendapatkan
tidak akan memberikan kepada kita syafaat. Kalau kita sudah tidak dapat syafaat Nabi Muhammad, cuman tak Allah Ta'ala yang tahu macam mana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kaget Bapak Ibu, bukan cuman kita umat Nabi Muhammad yang berharap syafaat Nabi Muhammad, bahkan semua Nabi dan Rasul pun mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan karunia daripada Allah Ta'ala kelebihan-kelebihan. Dengan kelebihan ini insya Allah membahagiakan kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah meridhai kita, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.